Selamat datang kembali dalam kegelapan sejarah. Kita sering mendengar bisikan nama-nama ini, namun jarang memahami asal-muasalnya. Hantu-hantu di Indonesia adalah cermin, bukan hanya dari ketakutan kita, tetapi dari norma sosial, trauma kolektif, bahkan legitimasi kekuasaan politik kuno. Di bagian kedua ini, kita akan menyelami 5 entitas yang akarnya sangat dalam, jauh lebih tua dari yang kita duga. Dengarkan baik-baik, karena mereka mungkin mendengarkan kita sekarang. Suara saya akan menjadi sangat dekat, sangat pelan, memastikan Anda tidak terganggu oleh suara lain di sekitar Anda. Fokuslah pada setiap kata yang saya bisikan, sebelum malam benar-benar menelan kita. Inilah 5 asal-usul hantu paling kuat di Nusantara. Kita mulai dengan entitas yang sangat purba, Genderuwo. Namanya sudah ada dalam mitologi Jawa kuno, jauh sebelum pengaruh agama modern masuk. Genderuwo bukan arwah manusia yang meninggal. Dia adalah roh penunggu murni, sebuah entitas gaib yang sudah menetap di alam ini sejak ribuan tahun lalu. Mereka adalah penjaga hutan yang masih perawan, pohon-pohon besar yang usianya ratusan tahun, atau bangunan terbengkalai yang energinya sudah membusuk. Dalam kepercayaan animisme, Genderuwo melambangkan kekuatan alam liar yang tak tertaklukkan. Ia adalah peringatan bagi manusia agar tidak sembarangan memasuki wilayah sakral. Bayangkan Anda tersesat di tengah hutan, di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tirai. Anda tidak sendirian. Dia mengawasi, bergerak perlahan di antara bayangan. Ciri khas Genderuwo yang paling mengerikan adalah fisiknya. Raksasa, tubuh dipenuhi bulu kasar yang menghitam, dan sepasang mata merah yang menyala dalam kegelapan. Namun, kemampuan yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah penyamarannya. Genderuwo dikenal bisa berubah wujud, seringkali menyerupai orang yang paling Anda cintai, pasangan Anda, atau anggota keluarga yang Anda tunggu kedatangannya di rumah. Mengapa? Karena tujuan utamanya sering dikaitkan dengan gangguan seksual atau hanya untuk menguji kewarasan manusia yang lemah. Legenda ini mungkin berfungsi sebagai peringatan keras di masyarakat komunal agar menjaga integritas dan batasan di masa lalu. Tapi bagi mereka yang pernah diganggu, sosok Genderuwo yang tiba-tiba muncul di samping ranjang setelah sukses menipu indera Anda adalah kengerian yang nyata. Jangan pernah percaya pada bayangan yang terlihat terlalu sempurna di tengah malam. Ia mungkin palsu. Ia mungkin sedang menatap Anda sekarang. Kita beralih ke kisah yang lebih berbau tragedi personal dan kontrol moral, Sundel Bolong. Popularitasnya meledak lewat layar perak, namun akarnya tertanam kuat dalam cerita rakyat Jawa dan Betawi. Sundel Bolong adalah arwah perempuan yang meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, hamil di luar nikah, dan menjadi korban kekerasan. Kematian tragis ini mencegahnya mencapai kedamaian, dan ia kembali untuk menuntut balas. Fokus utama dari sosok ini adalah luka yang menganga, bolong di punggungnya, sebuah representasi visual dari rasa sakit dan pengkhianatan yang dibawanya. Luka itu tidak pernah sembuh, melambangkan stigma sosial yang tak terhapuskan. Ia adalah manifestasi dari rasa malu kolektif dan kemarahan individu yang dilecehkan. Bayangkan hembusan angin dingin yang membawa aroma melati yang menusuk hidung, dan Anda tahu dia ada di dekat Anda. Dia mencari korban, terutama laki-laki yang dianggapnya bertanggung jawab atas penderitaan perempuan lain. Menariknya, legenda Sundel Bolong dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kontrol sosial paling efektif di masa lalu. Dengan menanamkan rasa takut terhadap arwah ini, yang mengejar mereka yang melanggar norma moral, masyarakat berusaha menjaga ketertiban. Cerita ini bukan hanya tentang hantu, tapi tentang konsekuensi yang mengerikan jika seorang perempuan melangkah keluar dari jalur yang ditentukan. Versi modernnya, yang didominasi oleh film, memang menekankan aspek horor yang lebih sensasional, tapi inti pesan moralnya tetap ada. Ia adalah pengingat bahwa trauma pribadi bisa menjadi mitos publik yang kuat. Dan ketika dia muncul, biasanya itu adalah momen kejutan yang tiba-tiba, tanpa peringatan. Suara tangisan yang lirih dari jarak jauh, perlahan mendekat, berubah menjadi tawa yang menusuk telinga, tepat di belakang Anda,
seolah dia sudah berdiri di sana sepanjang waktu, siap untuk menunjukkan luka abadi yang dideritanya. Jangan berbalik, jangan sampai melihat punggungnya. Beralih ke fenomena yang berkaitan dengan elemen murni, Banaspati. Dikenal sebagai makhluk berbentuk bola api yang terbang atau melayang. Nama ini berakar dari bahasa Sanskerta, Bana yang berarti panah atau api, dan Pati yang berarti penguasa. Secara harfiah, penguasa api. Banaspati sering terlihat di malam hari, bergerak cepat di atas pepohonan atau di area pekuburan, dan sering dianggap sebagai pertanda buruk. Di Jawa dan Bali, ia tidak hanya dilihat sebagai hantu biasa, melainkan sebagai roh jahat yang dikirim melalui ilmu hitam atau santet. Ia adalah energi murni, bukan roh yang memiliki tubuh. Ia adalah kekuatan penghancur yang membakar. Jika genderuwo mengganggu Anda secara fisik dan psikologis, Banaspati mengancam eksistensi Anda dengan membakar. Saat Anda melihat cahaya merah menari di kejauhan, itu bukan kunang-kunang. Itu adalah api yang mencari inangnya, sebuah entitas yang dikendalikan oleh sihir gelap. Jangan pernah menatapnya lama-lama, atau api itu akan tahu di mana Anda berada. Secara rasional, fenomena bola api ini mungkin bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sebagai gas rawa atau fenomena alam seperti will o' the wisp, di mana gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi organik secara spontan terbakar. Namun, dalam lensa budaya lokal, penjelasan ini terasa dingin dan tidak memuaskan. Banaspati tetap menjadi simbol kekuatan gaib yang kejam. Kepercayaan terhadap Banaspati memperkuat narasi tentang perlindungan spiritual dan bahaya ilmu hitam yang selalu mengintai. Kekuatan api ini dipercaya dapat menghanguskan tidak hanya tubuh, tetapi juga roh. Ada kisah-kisah di mana Banaspati mendarat di atap rumah, menandakan nasib buruk yang akan segera menimpa penghuninya. Jadi, ketika Anda duduk sendirian di malam hari, dan Anda mendengar suara gemerisik daun yang tiba-tiba berhenti, dan ada kilatan cahaya merah di luar jendela Anda, sadarilah, Anda telah menarik perhatian penguasa api, dan dia sedang menunggu Anda untuk membuka jendela itu. Jangan biarkan dia masuk. Sekarang, kita tinggalkan hutan purba dan memasuki jantung kota metropolitan, Jakarta. Inilah kisah urban legend modern yang paling ikonik, hantu Jeruk Purut. Legenda ini berpusat di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, dan menjadi viral di era 80-90-an. Sosok yang diceritakan adalah seorang pastor tanpa kepala yang berjalan mondar-mandir di area pemakaman. Kisah ini unik karena menggabungkan elemen religius, pastor, dengan trauma kehilangan, tanpa kepala, menjadikannya mitos kota besar yang sangat spesifik. Apa yang membuat legenda ini begitu kuat? Mungkin ini adalah refleksi dari ketegangan modernitas dan spiritualitas yang kacau di ibu kota. Bahkan di tengah gedung pencakar langit dan kemacetan, ketakutan primitif terhadap yang tak terlihat tetap hidup. Kisah ini membuktikan bahwa mitos tidak mati. Ia berevolusi, beradaptasi dengan lingkungan perkotaan yang baru. Menurut cerita yang paling populer, pastor ini terlihat membawa kepalanya sendiri di tangan. Detail ini sangat penting. Tubuh tanpa kepala melambangkan ketidaksempurnaan atau pencarian abadi akan sesuatu yang hilang. Apakah ia mencari nisan atau identitasnya yang hilang? Tidak ada bukti historis yang kuat tentang keberadaan pastor tersebut. Namun, kekosongan sejarah inilah yang memungkinkan legenda tersebut tumbuh subur dari mulut ke mulut. Hantu Jeruk Purut adalah contoh bagaimana trauma kolektif atau kebutuhan akan cerita seram bisa menciptakan realitas gaib di tengah hiruk-pikuk kota. Konon, ia hanya akan menampakkan diri jika jumlah peziarah yang datang ke TPU tidak sesuai, atau di malam yang sangat sepi. Bayangkan Anda berada di sana setelah senja, sendirian, dan Anda mendengar langkah kaki yang menyeret, perlahan mendekat. Lalu Anda melihatnya, siluet tinggi, bergerak aneh, dan Anda menyadari apa yang ada di tangannya. Jangan tatap matanya, jika matanya masih ada di sana. Jangan berikan perhatianmu padanya. Abaikan. Berjalan terus. Terakhir, kita membahas entitas yang melampaui sekadar hantu. Dia adalah mitologi, politik, dan kekuasaan yang terkristalisasi. Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Legenda ini adalah salah satu yang paling kuat di Nusantara. Dia bukan sekadar arwah penasaran, dia adalah penguasa mutlak, permaisuri spiritual dari lautan selatan yang ganas. Dalam mitologi Jawa, khususnya yang berkaitan dengan dinasti Mataram,
Nyi Roro Kidul dipercaya memiliki perjanjian spiritual dengan raja-raja yang berkuasa. Mitos ini memberikan legitimasi kosmis bagi kekuasaan kerajaan, menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib yang maha kuasa. Ia adalah entitas yang membutuhkan penghormatan, bukan sekadar ketakutan. Pantai Selatan dianggap sebagai istananya, wilayah kekuasaannya yang tak terjamah. Kekuatannya mengendalikan ombak, arus, dan nasib para pelaut. Mitos ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati di hadapan kekuatan alam yang tak terbatas. Perjanjian antara Nyi Roro Kidul dan Raja-Raja Mataram adalah kunci untuk memahami pentingnya dia. Dia adalah wali gaib yang menjaga stabilitas kerajaan. Salah satu pantangan yang paling terkenal dan masih dipatuhi hingga kini adalah larangan mengenakan pakaian hijau di pantai selatan. Mengapa? Karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan mengenakannya di wilayahnya diyakini akan menarik perhatiannya, dan dia akan mengklaim Anda sebagai prajurit atau pelayannya di istana bawah laut. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa wilayah laut bukanlah milik manusia. Mitos ini adalah penggabungan sempurna antara spiritualitas, politik, dan risiko geografis. Ketika Anda berdiri di tepi Samudra Hindia yang bergemuruh, Anda tidak hanya melihat air, Anda melihat kerajaan yang tak terlihat. Dan jika Anda merasa tersedot oleh ombak yang tiba-tiba, seolah ada tangan dingin yang menarik Anda ke bawah, Anda telah melanggar aturan. Anda telah diundang ke istananya, dan dari sana tidak ada jalan kembali. Kelima entitas yang telah kita selami, Genderuwo, Sundel Bolong, Banaspati, Hantu Jeruk Purut, dan Nyi Roro Kidul, memiliki benang merah yang sama. Mereka adalah hasil dari campuran kompleks antara kepercayaan animisme yang purba, mekanisme kontrol sosial yang ketat, dan upaya manusia untuk memahami fenomena alam yang mengancam. Mitos horor di Indonesia, pada akhirnya, adalah ensiklopedia budaya yang diceritakan melalui ketakutan. Mereka adalah cermin sejarah kita. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan sunyi ini. Jaga dirimu di malam hari, karena setelah cerita berakhir, bisikan mungkin mulai terdengar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengungkap lebih banyak misteri yang tersembunyi di balik kegelapan Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap waspada.